Rehan. Rehan. Kamu sudah bangun, Najwa? Kamu masih di sini? Iya. Aku terus memastikan kalau pria itu tidak akan menyakitimu lagi, Najwa. Jangan takut. Itu artinya aku tahu kamu masih mencintai aku. Karena kamu sudah aman sekarang, maka aku harus pergi, Najwa. Kamu mau kemana, Rehan? Kenapa kamu mau pergi ninggalin aku lagi? Maaf, Najwa. Aku harus meninggalkanmu. Rehan, kenapa kamu perlakukan aku kayak gini? Rehan, kalau kamu memang udah gak mencintai aku, seharusnya kamu gak perlu nolongin aku. Ini gak adil buat aku, Rehan. Maafkan aku, Najwa. Aku harus menghindari saat-saat seperti ini. Belum waktunya buat kamu untuk mengetahui semuanya. Rehan. Najwa, dengarkan aku baik-baik. Sekarang kamu harus pulang. Itu yang terbaik. Kalau gitu kenapa kamu gak ikut pulang bareng sama aku? Kita sama-sama pulang ke rumah kontrakan kita, Rehan. Kita harus kembali ke jurang, Najwa. Kita harus kembali ke sana untuk menolong Tante Hilda dan Salu. Mereka masih terjebak di mobil. Kenapa kamu melakukan ini, Re? Kenapa kamu tiba-tiba ninggalin aku? Apa maksud kamu dengan semua ini? Aduh, gawat. Kelihatannya kepala Bella terbentur cukup parah. Saya takut terjadi apa-apa dengan kepalanya akibat benturan tadi. Buktinya, dia pingsan seperti orang mati. Kalau sampai Bella kenapa-napa, saya bisa masuk penjara. Tidak, saya tidak mau menghabiskan masa tua saya di dalam penjara. Pak, tolong cepat bawakan kotak P3K, Pak. Cepat, saya tidak mau dia sampai mati. Dia harus segera dibuat sadar. Pak, sekalian juga bawakan baskom beserta air hangat, ya? Baik, Nyonya. Cepat. Bella, bangun. Bella, kamu harus bangun. Bella, kamu bangun. Bella, bangun. Bella, kamu harus bangun. Kamu tidak boleh mati, Bella. Ibu tidak mau masuk penjara. Ini, Nyonya. Iya. Isinya. Bella, kamu sudah sadar? Siapa kamu? Aduh, Bella, kamu kenapa? Kepalaku sakit sekali. Bella, sebaiknya kamu tiduran dulu. Tiduran. Ayo, tiduran dulu. Aduh, bagaimana ini? Jangan-jangan Bella terkena gegar otak sehingga dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dan Bella juga sama sekali tidak mengenali saya. Bella, kamu ingat ibu kan? Tahu kan ibu ini siapa? Aduh, jangan paksa aku. Kepalaku sakit. Tidur dulu. Benar. Bella sama sekali tidak mengenali saya lagi. Dia benar-benar hilang ingatan. Saya harus segera membawa dia ke dokter. Kalau sampai Bella hilang ingatan, dia juga akan kehilangan hartanya. Dan rencana saya bisa gagal kembali.
Imbangi naik. Pelan-pelan. Mami. Dikit kakinya. Awas. Iya. Hati-hati Pak, pelan-pelan. Belakang dulu. Mami. Mami bangun, Mami. Mami. Apa yang sakit, Mami? Najwa, tolong Mami, Najwa. Kepala Mami sakit. Mami nggak bisa bangun. Dan Mami kaku. Najwa. Ya udah pelan-pelan dulu, Mami. Seharusnya kita tidak mengajak Syalu ke sini. Lihat akibatnya, Najwa, kamu nggak pernah mau dengerin Mami. Kita jadi celaka semua. Mami nggak boleh bicara kayak gitu. Indonesia lu juga bisa seperti itu karena Mami duluan yang memukulnya. Udahlah, Mami. Sekarang yang penting Mami udah nggak kenapa-napa kan? Neng, sebaiknya mereka kita bawa aja ke rumah sakit ya. Iya, Neng. Mereka sakit parah. Sebaiknya bawa ke dokter. Takutnya infeksi, Neng. Sebentar ya, Mami. Syalu bangun, Syalu bangun. Pak, saya minta tolong, Pak. Iya, Neng. Tolong bawa mereka ke rumah sakit. Iya, Neng. Ya Allah, Rehan, dia pergi kemana lagi? Aku harus menghentikan Rehan. Aku nggak mau kehilangan suamiku lagi. Aduh Bella, apa saja yang terjadi dengan dia sampai hilang ingatan. Bisa gagal rencana dia mendapatkan harta Razak Abdurrahman dan menekan Najwa. Hati-hati suster. Duduk Bella, sayang. Bagaimana dokter? Apakah ingatan Bella bisa sembuh? Bisa Bu Priyanka, tapi saya tidak bisa memprediksi. Biasanya penderita gegar otak yang kehilangan ingatan bisa sembuh saat melihat benda kenangan. Ada kasus lain, ada yang sembuh saat kepalanya kembali terkena benturan tanpa sengaja. Saya punya ide. Apa saya harus pukul kembali kepala Bella agar dia segera sembuh? Hanya dia yang bisa memisahkan Rehan dari Najwa.